Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini bulan yang mulia dan yang paling utama adalah tentu bulan ini adalah bulan retret ya, agar kita sadar kembali posisi kita ya, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Secara esensial kita sebelum orang tua kita menamai diri kita dengan nama-nama tertentu, kita semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika roh kita diminta untuk bersyahadat oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi sebelum kita lahir, bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, ruh kita pernah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apakah aku ini Tuhan? Kemudian kita semua menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersyahadat, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi nanti di hari kiamat kamu mengatakan aku lupa, aku lalai terhadap hal itu. Padahal ada 124.000 nabi yang ditugaskan ke bumi ini untuk ingatkan itu, bahwa kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk ilustrasi, ketika kita naik pesawat, ya, naik kereta api, ya, naik angkot, maka status kita sama dengan semua yang ada di situ, apa? Yakni penumpang. Ya, kepada para penumpang, ya, eratkan ikat pinggangnya itu supaya tidak goyang ketika ada turbulensi dan sebagainya. Semua sama sebagai penumpang, mau berbeda namanya tapi sama statusnya sebagai penumpang. Ketika kita masuk ke pasar, ya, maka kita sama semua statusnya sebagai orang yang mau belanja, orang yang mau beli di sana. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid juga sama, status kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai hamba Allah. Ya ibadallah, ya amatullah, kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ingatkan kita bahwa status kita yang paling utama adalah hamba Allah, karena inilah yang nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan nama kita. Allah nggak manggil nama kita ketika kita masuk ke dalam surga. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam surga, wahai hamba-hambaku. Fi ibadi. Jadi yang kelak masuk surga itu adalah orang-orang yang mampu menghadirkan dirinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini sebenarnya bisa mengangkat diri kita ya di sisi Allah, bahkan menjadi seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mau nggak menjadi hamba yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka ini adalah bulan yang sangat istimewa, maka menjadi hal yang aneh kalau kemudian kita menganggap bulan ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dijelaskan oleh Imam Qatadah yang dikutip oleh Imam At-Tabari, dia mengatakan inna Allah astafa sofaya min khalqihi, astafa min malaikati rusula wa minan nasi rusula, wastafa minal kalami zakarahu, wastafa minal ardi masajida, wastafa min syuhuri Ramadan wa ashhurul harum, wastafa min ayyami yaumil jum'ah, wastafa min layali lailatul qadar, fa'azzamu ma azzamahu Allah fa inna ma ta'azzumul umur bima azzamahu Allah indal ahlil fahmi wa ahlil aqli. Allah telah memilih di antara makhluknya, ciptaannya, ada orang yang menjadi orang pilihan, ada khair khalqillah, ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memilih di antara para petugas-petugasnya, para malaikat-malaikatnya menjadi utusannya, dan ada yang terbaik, ada yang tertinggi, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian memilih manusia tertentu untuk menjadi nabi dan rasulnya, ada 124.000 nabi. Kemudian memilih di antara kalimat-kalimat, ya, kalam-kalamnya sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah zikir terbesar, di mana kalau kita membaca Al-Quran itu seperti kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita.
Dan sebenarnya luar biasa ketika Allah mengantarkan hati kita untuk membaca Quran, berzikir, itu kan Allah yang menggerakkan diri kita ya. Makanya itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan doa kita pun juga itu Allah yang menggerakkan hati kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Kemudian Allah menjadikan sebagian dari bumi ini untuk menjadi masjid-masjid sebagai tempat ibadah, tadi tempat sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Allah untuk bersujud ya. Kemudian memilih bulan-bulan terbaik, bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Kemudian ada bulan-bulan yang diharamkan, Rajab, kemudian Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Memilih dari 365 hari dalam setahun ya. Di antara malamnya itu ada malam Lailatul Qadar. Maka kata beliau, agungkanlah apa-apa yang telah diagungkan oleh Allah. Dan yang mengagungkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah hanya terjadi oleh orang-orang yang berilmu saja dan orang-orang yang cerdas saja atau orang yang berakal saja. Maka ini Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang sangat istimewa. Detik menitnya itu bisa mengantarkan kita bisa mendapatkan pahala tanpa batas, bisa mengantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan kita untuk bisa terbebas dari siksa api neraka. Luar biasa karunia Ramadan ini. Maka dijelaskan juga oleh Imam Ahmad ya, di mana baginda Rasulullah pernah bersumpah bi mahlufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ma ata 'alal muslimina syahrul khairul lahum min Ramadan wa la ata 'alal munafiqina syahrul syarrul lahum min Ramadan wa dzalika lima yu'addul mu'minina fihi min quwwatil ibadah wa ma yu'addul fihi munafiqina min ghaflatin nas wa auratihim wa ghanamul lil mu'mini yaqtanibul fajir. Dengan sumpahnya baginda Rasulullah pernah mengatakan tidak ada bulan yang lebih baik bagi orang-orang muslim kecuali bulan Ramadan, dan tidak ada bulan yang lebih buruk bagi orang-orang yang munafik kecuali bulan Ramadan. Hal itu dikarenakan karena orang mukmin menjadikan waktunya di Ramadan, di dalamnya ada kekuatan daya upaya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Sementara orang-orang munafik itu menyambut Ramadan, masuk ke Ramadan disambut dengan kelalaian-kelalaian dan bahkan kehinaan manusia. Ramadan itu adalah keuntungan bagi orang-orang mukmin yang ingin dirampas oleh orang-orang fasik ya. Jadi kelak di akhirat itu orang-orang fasik iri sekali kepada orang-orang mukmin yang berhasil di Ramadannya, ingin dia merampas itu pahala yang telah didapatkan oleh kita di Ramadan. Nah, ini gambaran betapa ini masih separuh jalan, jangan sampai separuhnya ini kita sia-siakan. Karenanya kemudian ada tiga model orang di dalam menyambut Ramadan ini. Ada orang yang memang sangat menanti-nanti Ramadan ini, bahkan dia bersungguh-sungguh untuk beribadah di Ramadan ini. Ya, dikatakan oleh para ulama, faminhum man huwa ilaihi bil ashwaqi yu'addul ayyami was sa'ati sawqan wa rahbatan ila liqa'i Ramadan. Di antara mereka ada yang betul-betul sangat rindu dengan Ramadan. Dia menghitung hari-hari dan waktu dengan kerinduan dan keinginan untuk berjumpa dengan Ramadan. Sampaikan doanya jelas itu ya, balikna Ramadan, balikna Ramadan. Karena ingin sekali berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, ada orang-orang yang tidak bisa membedakan antara Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, sama saja. Yang membedakan itu hanya capek-capek, berlapar-lapar dan haus-haus saja. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, wa minan nasi sinful la farqa indahum baina Ramadan wa ghairihi fa huwa yastaqbilunahu biqalbin baridin wa nafsin fatiratin la tara li hadha asy-syahril mizata an ghairihi illa annaha tamtani'u fihi an ta'ami wasyarabi. Di antara manusia ada kelompok yang memandang bahwa Ramadan ini biasa saja, ya, nggak ada bedanya, dan ini sudah bisa kita saksikan saat ini. Sudah banyak ya orang-orang yang menganggap sepele itu ya, makan secara terang-terangan, merokok secara terang-terangan. Padahal sudah ditahu itu muslim kan itu ya. Tapi bagi dia, nggak ada bedanya ini Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, yang membedakan hanya lapar dan dahaga saja. Ya, makanya Nabi mengatakan kam min shaimin. Betapa banyak orang yang berpuasa itu. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Enggak ada yang dia dapatkan. Enggak ada yang dia dapatkan dari pahala yang begitu melimpahnya di Ramadan ini, kecuali capek-capek saja, berlapar-lapar dan berhaus-haus. Enggak ada dapat apa-apa. Ya, betapa merugikannya orang yang kelompok yang seperti ini.
Kemudian yang lebih parah lagi ada, ya, yakni ada orang yang merasa tertekan, merasa sumpek, merasa terganggu dengan datangnya Ramadan ini. Dikatakan oleh para ulama, wasannafa minan nasi daqat nufusuhum bi hadzal syahril azim wa rawu fihi habsan an mata'i wasyahawati. Ada sekelompok manusia yang jiwanya tertekan, merasa tertindas, sumpek dengan adanya Ramadan ini. Mereka melihat Ramadan sebagai bentuk pengekangan dari keinginan syahwatnya dan keinginan untuk dia berbuat dosa. Ya, nggak bisa lagi dia joget-joget ya di tempat hiburan malam karena sudah ditutup. Ya, nggak bisa lagi dia makan dengan puas karena pada ditutup, tapi sekarang sudah mulai ada tirainya gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau makan. Ya, ini gambaran bahwa Ramadan ini tadi bisa menjadi self assessment ya pada diri kita. Kira-kira kita masuk kelompok yang mana? Tentu kita berharap bisa masuk kelompok yang pertama, yang bersungguh-sungguh dengan datangnya Ramadan ini dan berusaha mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena reward terbesar di Ramadan adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir kita di Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta dihapuskan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita. Makanya kita ada hadis yang masyhur ya, ketika Nabi naik mimbar, beliau mengatakan 3 kali amin, amin itu ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa tadi ketika naik mimbar 3 kali ucapin amin? Maka beliau mengatakan, datang malaikat Jibril dan salah satunya mengatakan, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nara faba'adahu Allahu kul amin faqultu amin. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang ketemu Ramadan, masih ada umur yang bertemu dengan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak dia akan masuk neraka dan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, katakanlah amin. Maka dia mengatakan amin ya. Jadi Nabi pernah mengaminkan umatnya yang gagal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ini kesempatan yang luar biasa kepada diri kita untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang penuh dengan maghfirah. Sebagai contoh ya, Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan dalam kitabnya Minhajul Abidin tentang pentingnya taubat ya. Beliau menjelaskan Nabi Adam yang memakan buah huldi dihukum oleh Allah turun ke bumi bersama istrinya, dipertemukan di Jabal Rahmah, dikumpulkan, kemudian disuruh untuk beribadah di area haram hari ini ya, dekat di sekarang daerah di Ka'bah itu. Dia bersujud di sana, dikatakan dia bersujud itu selama 300 tahun ya, dan nanti setelah 300 tahun baru Allah mengampuni dosanya ya. Berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah 300 tahun baru diampuni dosanya. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, ini kita bukan 300 tahun, 30 hari. Kita kan umur kita enggak sampai 300 tahun. Enggak bisa seperti Nabi Adam ya. Tapi Allah menyiapkan 30 hari kepada kita untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Satu karunia yang sangat besar, padahal dosa kita kalau mau dibanding-bandingkan dengan dosanya Nabi Adam, mungkin lebih jelek dosa kita ya, lebih buruk dosa kita, bahkan mungkin malu kita melihat dosa kita sendiri itu ya, malu kita. Tapi kemudian Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang ya, Allah mencintai orang yang mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mau bertaubat dan membersihkan dirinya. Ini kesempatan di Ramadan kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh 300 tahun, 30 hari saja. Maka kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jaminannya kita bisa ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Karena katanya Sya'ban itu, ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa banyak betul di bulan Sya'ban? Kata beliau, di Sya'ban itulah Allah menetapkan ajal seseorang sampai Sya'ban berikutnya. Dan aku berharap kalau Allah menetapkan ajalku di bulan ini, di Sya'ban ini, nyawaku diambil aku dalam keadaan berpuasa, kata beliau. Nabi saja nggak bisa menjamin dirinya mau diambil bulan kapan kan begitu. Sehingga beliau berharap dengan berpuasa itu diambil ruhnya dalam keadaan berpuasa. Jadi nggak tahu kita, jangan-jangan di masjid ini sudah ada yang namanya di dalam buku catatan malaikat maut ya, dari Sya'ban kemarin sampai Sya'ban berikutnya, sehingga dia nggak bakal ketemu Ramadan di tahun yang akan datang.
Ini saja separuh bulan ini mungkin sudah ada 10 ya flyer informasi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami secara pribadi sudah 10, apalagi yang lain mungkin ya. Gambaran betapa nggak pandang bulu, mau di Ramadan pun juga Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa seseorang. Ya. Maka nggak ada jaminan bahwa kita masih berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Alhamdulillah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir adalah sesungguhnya kalau kita renungkan, Ramadan ini tujuannya untuk mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Jadi dulu mungkin sebelum kita lahir ya, orang tua kita sudah berdoa itu ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Mungkin waktu itu belum berdoa, ya Allah jadikan anakku presiden atau jadi gubernur, enggak ya. Minta anak yang soleh. Bisa jadi kesolehan kita hari ini datang subuh-subuh ke sini sholat karena doa dari orang tua kita. Ya, minta agar kita menjadi orang yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, jadi anak yang soleh, jadi bapak yang soleh, istri yang soleh, kakek yang soleh, nenek yang soleh. Dan kalau kita lihat doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, artinya bahwa Ramadan itu satu rangkaian dengan Rajab dan Sya'ban. Rajab, Sya'ban itu adalah gerbang-gerbang menuju kesolehan kepada madrasah Ramadan, satu madrasah yang bisa mentransformasi diri kita dari orang yang salah menjadi orang yang soleh. Ya. Kita lihat di bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj. Ya. Ketika Nabi diberangkatkan di 27 Rajab untuk menerima perintah sholat 5 waktu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Petikan ayatnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan Muhammad atau memperjalankan Rasulullah. Tidak eksplisit disebut nama Muhammad di sana atau Rasulullah di sana, bukan nama yang diberikan oleh orang tuanya, tapi bi'abdihi, status yang paling asasi, yakni sebagai hamba, sama seperti kita sebagai hamba. Rasulullah sebagai hamba gak cukup, ya gak lama-lama gitu ya, cukup hanya 10 tahun saja dari terima wahyu di Gua Hira sampai berangkat di 10 tahun kenabian, mampu mengkapitalisasi ruhaninya, ya, kehambaannya pada posisi yang paling puncak sebagai insanul kamil. Ya, 10 tahun saja. Kita ini sudah berapa tahun sholat gitu ya? Sudah solehkah kita? Ya, sudah sejauh mana kesolehan kita? Nabi berangkat di malam Isra Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena kesolehannya, bukan karena kerasulannya, bukan karena Muhammadnya, tapi sebagai hamba Allah yang saleh. Buktinya di mana? Ketika Nabi naik ke langit, di langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Marhaban, selamat datang bi ibnis salih wan nabiyus salih. Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Ya. Kemudian naik ke lapis langit yang kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Marhaban bin nabiyus salih wa akhis salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Di lapis langit yang ketiga, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, semua mengatakan marhaban bin nabiyus salih wa akhis saleh, seperti sama dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Di setiap lapis-lapis langit disambut dengan apa? Saleh, saleh, an-nabiyus saleh, ibnis saleh, akhis saleh. Kita garis bawahi kesolehan ini karena kesolehannya, karena kesolehannya. Ya. Lalu kemudian sampai ke lapis langit yang ketujuh disambut oleh kakek beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ya, Nabi Ibrahim diperjumpakan dengan baginda Rasulullah, di mana baginda Rasulullah adalah jawaban doanya yang ribuan tahun sebelumnya dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, beliau berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim
rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Tapi direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran dan surah Al-Jumu'ah ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau Nabi Ibrahim doanya itu tilawah, ta'lim, tazkiyah. Tapi yang benar kata Allah adalah tilawah, tazkiyah, ta'lim ya. Jadi Nabi Ibrahim berjumpa dengan sosok yang menjadi jawaban dari doanya ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Marhaban bi ibnis salih, selamat datang anakku yang saleh, wan nabiyus salih, dan nabi yang saleh. Semua berbicara tentang kesolehan. Harusnya juga begitu kita gitu ya. Ketika kita nanti wafat, berjumpa dengan orang tua kita, kakek kita, nenek moyang kita, marhaban bi ibnis salih, selamat datang anakku yang saleh ya. Harusnya seperti itu. Jadi memang ini adalah perjalanan kesalehan Nabi ini ketika di malam Isra Mi'raj. Bukti keberhasilan beliau menjadi orang yang saleh ya. Makanya kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nabi yang saleh, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan apa? Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Lagi-lagi tentang kesolehan. Salam rahmat keselamatan untukku ya Allah, tapi jangan lupa aku mungkin memang berhasil jadi orang yang soleh sampai pada posisi yang paling puncak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di belakangku ini ada umatku yang soleh juga. Jangan lupakan ya Allah, kasih juga mereka rahmat, kasih sayang kepada mereka. Mereka soleh juga, mereka mencontoh aku agar menjadi orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Jadi sebenarnya yang paling utama dalam hidup kita adalah bagaimana membangun kesolehan ini, menjadi anak yang soleh, bapak ibu yang soleh, kakek yang soleh, nenek yang soleh itu ya. Jangan betah lama-lama menjadi orang yang salah. Antarkan diri kita menjadi orang yang soleh. Dan Ramadan ini adalah media transformasinya untuk mengantarkan kita menjadi orang yang soleh. Karena jelas ayatnya bahwa wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kalau mau ketemu Allah, nggak ada yang lain, falyamal amalan shalihan. Lakukan amal-amal yang bisa mengantarkan engkau menjadi orang yang saleh. Nggak bisa kita jadi orang yang saleh kalau kita tidak beramal. Makanya Ramadan ini kan bulan amal ya, bulan beramal, bukan pahala yang tanpa batas yang kita mau sekedar yang kita buru gitu ya. Tapi ini bulan yang istimewa. Orang mengatakan no pain no gain ya. Kalau kita beribadahnya ringan-ringan, ya ringan juga pahalanya. Tapi kalau kita ibadahnya berat, kadarnya berat juga pahalanya kan begitu. Amal solehnya itu berat, ya berat juga pahala yang kita dapatkan. Tergantung ya, apa yang kita usaha amal soleh yang kita lakukan. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Untuk liqa illallah itu nggak bisa dengan ibadah yang ringan-ringan. Kadihun, kerja keras dalam ibadah, kadahan famulaki, dan nanti kita akan mendapatkan sesuatu kelak di hadapannya Allah sesuai kerja keras kita ya, sesuai dengan kadar kerja keras kita di dalam amal saleh ya. Makanya kita jangan heran kalau ada kita baca riwayat Imam Syafi'i di Ramadan itu khatamkan Quran 60 kali, siangnya khatam, malamnya khatam ya, 60 kali, menggambarkan kerja kerasnya di dalam beribadah. Kita ini masih jauh sekali ya, hayhata kata Al-Quran itu ya, jauh kalian itu ya, hayhata lima kuntu adun. Kita ini jauh sekali dengan orang-orang yang soleh itu ya. Maka bagaimana kita pelan-pelan mengantarkan diri kita untuk menjadi orang yang soleh. Belum mampu kita mungkin satu bulan ini 3 kali khatam, ya sekali lah paling tidak ya, sekali khatam membaca Al-Quran. Sehingga ini pesan yang luar biasa bahwa Nabi bisa sampai berjumpa dengan Allah karena kesolehannya. Maka kalaupun kita ingin seperti Nabi, mau ketemu Allah, ya jadilah orang yang soleh juga. Dan Ramadan ini dipersiapkan untuk itu ya, agar kita terantar menjadi orang-orang yang soleh. Alhamdulillah jamaah subhanahu rahimani wa rahimakumullah. Dan menjadi orang yang soleh
Apalagi kalau kita punya anak gitu ya, insya Allah anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi kan diceritakan itu, Nabi Musa kan protes kepada Nabi Khidir, ngapain kita kerja bakti ini, perbaiki rumahnya orang ini yang sudah roboh gitu ya, sudah kerja capek-capek, panas-panas, gak ada lagi sanggarnya, gak ada lagi minumannya kan gitu ya, gak ada juga gajinya, gak dihitung hariannya, ya capek-capek kita kerja, kemudian ditegur sama Nabi Khidir, jangan begitu, ini perintah Allah, ini kita disuruh kerja. Kenapa? Ini anak-anak yatim ini semua ini sudah meninggal semua bapak dan ibunya, kita disuruh bangun rumahnya mereka ini karena apa? Wa kana abuhuma sholiha, karena mereka anak yatim ini punya orang tua yang soleh. Jadi kalau kita berhasil menjadi bapak ibu yang soleh, Allah akan menjaga anak-anak kita. Anak-anak itu kan sebenarnya bukan tipe pendengar yang baik ya. Sudah ngomel kita itu ya, ngomong itu, masa teriak kanan keluar teriak kiri itu ya. Itu kebanyakan anak-anak seperti itu. Tapi anak-anak itu adalah peniru yang baik. Ya, mereka akan meniru, mencontoh apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sibuk HP ya, anaknya juga sibuk HP. Kalau bapaknya rajin mengaji, rajin sholat, rajin ibadah, insya Allah itu anaknya lihat itu, ya Allah solehnya bapakku ini ya, solehnya bapakku ini. Pelan-pelan mereka mengantarkan dirinya untuk bisa ikut seperti orang tuanya. Gitu ya. Ya, jadi insya Allah kalau kita menjadi orang tua yang saleh, anak kita itu akan jadi soleh juga. Ya, tidak jadi anak yang salah gitu ya, apalagi salah asuhan. Ya. Jadi insya Allah dengan kesolehan kita, dan Al-Quran jelas ya. Kalau kita baca Al-Quran itu ya, bagaimana komplainnya itu Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, ini kan anakku ini ya Allah ya. Ya, dia adalah keluargaku ya Allah. Kenapa kok dibiarin tenggelam ya Allah gitu ya? Apa kata Allah? Ya, laisa min ahlihi, dia bukan keluargamu, padahal dia adalah darahnya itu ya, keturunannya. Laisa min ahlihi, kenapa? Amalun ghairu sholih, karena perbuatan anakmu itu tidak soleh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan anak kita yang tidak soleh bisa membuat sebenarnya itu terputusnya hubungan kita dengan anak kita, walaupun kita adalah satu nasab gitu. Karena itu yang terjadi pada dirinya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi luar biasa pentingnya itu membangun kesolehan dalam diri kita. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, sirah sahabat, isinya itu paling banyak itu berbicara tentang kesolehan. Memang ada kisah tentang perang-perang gitu ya, kehebatan dalam jihad fisabilillah. Tapi kalau kita lihat keseharian mereka itu 24 jam mereka itu berbicara tentang kesolehan. Kenapa para sahabat ini soleh-soleh? Karena melihat Nabi juga soleh amat kan begitu ya. Soleh sekali Nabi itu. Ya. Nabi kan pernah itu ya, dalam kondisi asik bercengkrama dengan istrinya di atas tempat tidur. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, aku boleh minta izin? Boleh ya Rasulullah. Mau kemana? Mau ketemu Tuhanku. Oh ya silahkan. Ya, beliau sholat ya, separuh malam sholat itu nisfahu aw musminhu qalila. Kata Aisyah, aku melihat sholatnya baginda Rasulullah itu menangis ya, menangis sampai basah jenggotnya, bengkak kakinya. Ya, ditanya, ya Rasulullah, engkau kan orang yang masuk, sudah gak mungkin bisa berbuat dosa lagi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gini amat ibadahnya gitu ya? Ya, kalau kembali kepada ayat tadi, kadihunnya luar biasa, kerja kerasnya dalam ibadah luar biasa, sampai bengkak kakinya. Kita kan kerja keras itu bengkak tangan kita ya, bengkak juga kaki kita, tapi karena kerja keras. Tapi kerja kerasnya Nabi juga itu adalah kadihunnya adalah di dalam ibadah. Apa kata Rasulullah? Ya, beliau mengatakan, aku juga ingin disebut-sebut sebagai orang yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan segala kenikmatan ini. Ya, jadi itulah yang menjadi tujuan kita. Mengapa kita diperjumpakan dengan Ramadan? Kenapa kita masih punya kesempatan usia agar bisa bertemu dengan Ramadan? Agar mampu mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Dan itulah yang diharapkan kepada diri kita semua. Alhamdulillah jamaah semua rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga ya kita berharap semoga Ramadan ini adalah Ramadan terbaik ya buat diri kita, mampu mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang saleh. Kalau mungkin kemarin di luar Ramadan kita adalah orang yang salah, maka kemudian Ramadan mampu mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang saleh. Satu kenikmatan yang luar biasa.
yang tidak bisa dinilai dengan apapun, ya. Falyamal amalan shalihan. Kan dikatakan di dalam Al-Quran itu, ya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat, ya. Anakmu, hartamu itu hanya perhiasan dunia saja, hanya perhiasan dunia saja. Tapi apa? Wal baqiyatus shalihat, amal-amalmu yang soleh itulah yang kekal abadi, baqiyah, kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita berikan itu gak pernah hilang, ya. Amal-amal kita, baca Al-Quran kita gak pernah hilang, baqiyatus shalihat, tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi asbab telah kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang sangat besar bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Nanti kita menjadi orang-orang yang wajahnya berseri-seri karena menatap indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kenikmatan terbesar. Tapi kenikmatan ini nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan apa? Menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang an-nafsul mutmainnah, ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Saleh indikasinya adalah jiwanya sudah tenang, ya. An-nafsul mutmainnah, sudah mampu, sudah berhasil di Ramadannya meredam itu nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, kemudian naik meningkat menjadi an-nafsul mutmainnah, ya. Juga dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya. Hari di mana nanti engkau datang menghadap kepada Allah dan tidak bermanfaat lagi hartamu, anak-anakmu, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang soleh, jiwanya mutmainnah, hatinya juga salim, hatinya selamat, ya, qalbin salim. Makanya Ramadan ini juga bulan untuk mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang hatinya sehat, ya. Kata Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, ya. Ada lagunya itu, ya. Ada menjaga kolbu, ya. Ada mengatur bagaimana hati ini betul-betul dibersihkan, dijaga selama Ramadan, ya. Tujuan dari kita berlapar-lapar, menahan dahaga dan sebagainya itu dalam rangka membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Ya, karena itu tujuannya, menjadi orang yang punya hati yang bersih. Karena kan ada orang yang hatinya itu, ya, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hatinya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu wa lahum adzabun adzim. Gak bisa dia dapat hidayah karena sudah dikunci mati hatinya, telinganya, pendengarannya dari hidayah. Ya, ini yang tadi nauzubillah, orang ketemu Ramadan dia malah merasa tersiksa dengan datangnya Ramadan ini. Kemudian kelompok yang kedua apa? Orang yang hatinya banyak penyakit. Ya, mungkin teman saya dan juga jamaah, ya. Ini yang paling banyak, yang mayoritas ini. Orang yang hatinya berpenyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jangan sampai Allah menambah-nambah, ya, fazadah. Jangan sampai ditambah ini penyakitnya. Ini kesempatan Ramadan, sembuhkan hati kita. Sembuhkan. Jangan sampai sudah sakit ditambah lagi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazadahumullahu maradan. Maka kita antarkan hati kita menjadi qalbun salim. Ada 3 penyakit hati terbesar. Yang pertama kesombongan, ya, yang dialami oleh iblis, ya. Merasa diri lebih hebat, paling banyak sujudnya, paling baik asal muasal penciptaannya dari api, ya. Kemudian yang kedua, penyakit yang paling berbahaya, penyakit hati yang paling berbahaya, ini kayaknya yang banyak menjangkiti orang Indonesia ini. Jadi apa? Penyakit keserakahan. Kemaru, ya, sudah miliaran gajinya, masih dia oplos itu pertama sama pertalit itu, ya. Keserakahan, semua mau dimakan, ya, nggak puas. Ini kan terjadi pada diri Nabi Adam dan Hawa, ya. Semua buah sudah dimakan kecuali buah huldi, akhirnya dimakan juga, gitu, ya. Keserakahan ini juga menjadi penyakit, ya, pada diri manusia, penyakit hati yang bercokol di hati manusia. Yang ketiga apa? Dendam, benci, dengki, iri hati, hasad kepada saudara. Ini terjadi pada anaknya Nabi Adam, ya. Habil dan Qabil, ya. Habil dibunuh oleh Qabil gara-gara apa? Cemburu, iri, cantiknya istrinya, aku suka sama dia, kenapa dia nikah sama itu, ya, sementara aku sudah cinta mati sama dia. Hanya dibunuhlah itu orang, ya, karena merasa diambil sosok wanita yang paling dia cintai. Ya, jadi pembunuhan pertama
tumpahnya darah pertama di bumi ini, Bani Adam maksudnya, karena kedengkian, iri hati, hasad kepada saudara. Dan itu masih terjadi hingga hari ini. Ya, ada banyak orang yang mati sia-sia karena ada orang yang dendam, hasad kepada saudaranya. Nah, jadi kita antarkan diri kita menjadi orang-orang yang saleh, an-nafsul mutmainnah, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, sampai mampu mengantarkan hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, wabil khusus kepada Ustaz Saiful Ansor ya, telah mengambil alih waktu beliau. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.